Bakti SDTK Sipret. Semuanya sudah sarapan pagi? Sudah. Oke. Semuanya sudah mandi? Oke, pastinya sudah mandi dan sudah sarapan. Berarti pada saat pagi hari ini semua anak-anak siap ya untuk mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Oke, pada saat pagi hari ini Miss akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema saling mengasihi. Firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-20 ke-21. Oke, semuanya buka Alkitabnya dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-20 ke-21. Oke, semuanya sudah dapat? Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia, Perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga mengasihi saudara.
mengajarkan kita tentang saling mengasihi, baik itu kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada kakak kita, kepada om, tante, kakek, nenek, ataupun kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga itu adalah hal yang sangat harus kita lakukan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, baik itu di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan tempat kita tinggal, baik kepada tetangga kita, kepada teman-teman bermain kita harus saling mengasihi. Nah, jadi pada cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke ayat yang 21 menjelaskan tentang Allah itu adalah kasih, dan kita juga saling mengasihi sesama. Dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau Allah mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Allah saja mengasihi kita. Allah mengasihi anak-anaknya, meskipun anak-anaknya melakukan suatu kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, Allah tetap mengasihi anak-anaknya. Allah justru akan menuntun anak-anaknya menuju ke jalan kebenaran, menuntun anak-anaknya supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Adik-adik, anak-anak, pada pagi hari ini Miss mau tanya, ada yang tahu tidak cerita tentang Yusuf? Pastinya sudah sering dengar kan cerita firman Tuhan tentang Yusuf. Iya, Yusuf ini telah dijual oleh saudara-saudaranya kepada Raja Firaun di Mesir. Nah, tetapi meskipun Yusuf ini telah dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di tanah Mesir, tetapi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya, atau Yusuf dia tidak ingin membalas perbuatan saudara-saudaranya. Justru dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Nah, ketika terjadi bencana kelaparan, tetapi di tanah Mesir itu tidak terjadi bencana kelaparan karena mereka memiliki persediaan makanan yang banyak. Nah, pada saat itu datanglah saudara-saudara si Yusuf ini menuju ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, di situ pada saat itu Yusuf itu sudah menjadi seorang raja. Nah, pada saat itu saudara-saudara Yusuf ini tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Nah, ketika saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum, Yusuf pun memberikan gandum itu secara gratis, karena dia tahu yang datang itu adalah saudara-saudaranya dia. Nah, dari cerita tentang Yusuf ini tadi, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia tidak disenangi, tetapi meskipun dia mengalami hal yang seperti yang sudah dilakukan oleh saudaranya, dia tetap mengasihi saudaranya. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Justru ketika terjadi bencana kelaparan,
Justru Yusuf membantu saudara-saudaranya memberikan persediaan gandum. Oke, buat anak-anak yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita bisa belajar dari cerita tentang Yusuf ini. Maka oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-21 bagian B itu dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi jika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Allah kita yang sudah menciptakan kita, yang sudah menjaga kita, menolong kita, kita juga harus mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Jangan Tuhan Yesus sayang kepada kita, tetapi kita tidak sayang kepada orang tua kita, tetapi kita tidak sayang kepada saudara kita, atau mungkin kepada teman-teman kita, tetangga kita. Hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi nama Tuhan, mengasihi itu bukanlah hal yang harus kita lakukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada orang lain juga kita harus saling mengasihi. Misalnya seperti kalian nih di sekolah kalian juga harus mengasihi sama teman-teman kalian, baik itu di dalam satu kelas ataupun kepada teman-teman yang di kelas lain. Mungkin ada adik-adik kelas kalian yang di bawah kalian, ada kakak-kakak kelas kalian yang ada di atas kalian. Jadi semuanya harus saling mengasihi. Oke, terima kasih Tuhan. Pesan Miss pada pagi hari ini buat anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi, baik itu di dalam keluarga ataupun di lingkungan tempat kita tinggal. Dan terutama kita harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Hal yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan napas kehidupan bagi kita sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan, semua karena berkat dari Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini renungan firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Miss ucapkan terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah bersama-sama pada saat pagi hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan pada saat pagi hari ini boleh kita tanamkan dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Dan buat anak-anak yang terkasih, jangan lupa kita harus saling mengasihi, baik itu terhadap orang tua kita, saudara kita, ataupun pada teman-teman kita. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini Miss ucapkan terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Shalom.